يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bacaannya sampai walaqar musannifu ya. Iya benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara al musannifu syarta kullin minal waliyyi wasyahidaini. Dan al-musannif pengarang ini kitab menyebutkan syarat dari wali dan dua orang saksi. Jadi nggak sembarangan ya. Wali itu wali nikahnya. Wali nikah dengan saksi nikah dua orang itu ada apa ya tuh? Ada syaratnya tuh. Syarat itu nggak bisa. Kalau nggak ada maka gagal tuh. Arti gagal apa? Tidak sah. Kewaliannya juga nggak sah kesaksiannya. Jadi mesti berarti itu mesti ya udah ngerti udah ngaji deh. Oh iya, ini orang layak jadi saksi ya. Ya itu jangan sembarangan. Jangan ngangkat orang jadi apa? Saksi. Tapi dari pihak lagi, dia nih, saksi nih. Ada KTP-nya, yang penting KTP. Lihat dia ahli ibadah nggak boleh yang fasik. Saksi itu nggak boleh sama sekali. Dan dulu kesehariannya gimana tuh? Kesehariannya, kita lihat nih. Kesehariannya, abang ahli ibadah. Supaya mereka waktu nggak pernah tinggal, puasa Ramadan nggak pernah tinggal, baca Quran, lihatin ahli ibadah. Tapi kalau kita lihatin dari pakaian orang kita tahu, dari pakaian kita tahu ini orang pakai gelang, ketahuan fasik tuh tadi, pakai anting, ketahuan fasik, pakai apa lagi? Pakai kalung yang buat anjing tuh, ya kan? Kalau lagi pakai kalung gitu tuh gede tuh, kita lihatin, ya Allah. Ya masih kan. Biasanya pernah mengalami dia begitu, ada saksi satu orang dari pihak perempuan, siapa saksi dia? Pakai apa? Kalau dia bilang copot kalungnya ganti saksinya, copot kalungnya ganti saksinya. Kalau itu pengen nikah, kalau itu pengen nikah yang kita nih, copot kalungnya saksi ganti. Kenapa demikian? Saksi itu wajib harus taubatnya istiqoroh, bebasin diri dari perbuatan dosa maksiat selama setahun penuh. Saksi itu begitu. Jadi nggak bisa langsung apa? Jadi saksi nggak bisa pakai kalung, copot kalungnya, istighfar, jadi saksi nggak bisa. Jadi saksi sangat berat di hadapan Allah. Dalam madhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sampai kalau dia berbuat kefasikan demikian. Jadi kalungnya buka dulu, kemudian tobat nasuha selama tadi berapa? Setahun penuh, benar, udah nggak fasik lagi, baru bisa jadi apa? Saksi pernikahan. Jadi nggak main-main, pakai cincin emas lagi, kan nggak boleh lagi haram cincin emas tuh. Tapi kalau sunnah, cincin sunnahnya di sini nih, jari manis, jadi sih, ya belum makan sih ada. Ini kalau ngomong belum makan. Sunnah pakai cincin di kelingking atau di mana jari manis, sunnah doang nih. Jadi jangan dipakai di tengah, jangan. Jangan putus pakai semua, pakai semua. Oh ini pakai sunnahnya jari manis pertama, yang kedua di mana? Bikin sunnah tuh, ente boleh kanan kiri boleh, ambil sunnahnya. Nah, sampai begitu dahsyat luar biasa pakai cincin itu sampai sahabat Nabi saya dapat Ja'far radhiyallahu ta'ala kata beliau apa? Satu rakaat menggunakan cincin itu lebih utama dalam sholatnya, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa apa? Tanpa cincin.
Jadi cincin sunnahnya pakai di jari manis atau di kelingking. Jadi bukan jari tengah, bukan. Sunnahnya jari manis atau jari kelingking tuh. Orang habis kan pakainya di sini nih di kelingking ya. Nah, itu boleh contohnya begitu. Jadi jangan pakai di mana nih? Tengah jangan pakai, pindahin kemari itu. Kalau seandainya kegedean, tinggal resize doang tuh. Resize ke opening tuh. Ukurannya ganti ya, kegedean. Atau itu pengaruh sunnah lagi, bisa di kelingking. Jadi kalau laki-laki pakai cincin yang emas, itu hukumnya fasik. Nanti lihat nih saksi nih, pakai cincin apa? Emas. Suruh copot cincinnya, kemudian saksinya apa? Ganti, jangan dia saksinya, nggak boleh. Setahun penuh dia harus taubat dengan taubat dan nasuha, baru bisa diangkat jadi apa? Jadi saksi. Berat nggak? Berat. Jadi kita udah mulai ngaji, makin tahu kita makin harus kita di depan. Yang di depan itu harus kita ngerti. Yang di depan di acara akad nikah mesti kita yang ngerti. Kalau nggak ngerti, pada akhirnya kesian tuh pengantin jadi nggak sah. Selama-lamanya berzina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pengantin. Mesti kita ngerti, kita bilangin, oh nggak boleh begini. Pengen di musola masjid, silahkan bilangin dulu, maaf, dari pihak perempuan lagi, perempuan yang ikut itu tidak boleh ada yang dalam kondisi haid nifas. Perempuan haid nifas jangan bilang masuk musola masjid, luar masjid, luar musola. Yang kedua, maaf, harus bagian apa? Pakai hijab, pakai tirai, nggak boleh digabung lagi perempuan. Ustadz ini ada calon besan, calon mantu, calon mertua perempuan, nggak ada urusan. Perempuan pokoknya mau dia calon mertua laki, calon mertua dari perempuan mesti apa? Di luar bisa, jangan sampai gabung gimana nih? Di satu mas akad nikah tidak diperbolehkan pada hukum syariat. Kenapa demikian? Dampaknya nanti pernikahan hukumnya tidak apa? Tidak sah. Sekarang belum sekarang. Kalau orang begitu, dia digabung. Perempuan digabung. Direndeng lagi perempuan. Campur nih, nanti calon mertua. Perempuan, yang dari pihak perempuan, calon mertua perempuan dari pihak lagi gabung penyaksian. Nangis. 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 Si bapak nggak perlu minta izin ke anak perawannya. Bapak nikahin aja udah. Jangan. Nah, bapak mau nikahin atau si anak, bapak izinkan saya nikahi saya, nggak perlu, itu nggak perlu, itu kerjaan penghulu yang kurang kerjaan kayak begitu. Nanti udah ngerti udah ngaji, penghulu maaf deh, kelamaan, kesian pengantin, dia pengen berak soalnya. Kelamaan, penghulu kurang kerjaan, kalau aneh yang minta nggak begitu, penghulu terus doang kita bilang. Jadi penghulu kerjaannya cuma apa? Nyata doang, Rasulullah udah kelihatan itu apa deh. Nanti khutbah nggak ada kalau kita penghulu suruh baca khutbah nikah. Jadi penghulu bukannya jadi ya orang yang mimpin pernikahan, bukan. Dia cuma sebagai pencatat pernikahan dari KUA setempat, melegalkan itu pernikahan. Urusan pernikahan kita yang ngatur, bukan penghulu yang ngatur. Karena ente nggak ngerti, akhirnya ente diatur oleh apa? Oleh penghulu. Ente nggak ngerti, penghulu ngatur. Si anak perempuan minta izin kepada bapaknya atau bapaknya yang izin untuk menikahkan anak perempuan, nggak perlu. Bapak sebagai wali mujbir boleh memaksakan itu anak gadisnya, anak perawannya untuk nikah kepada laki-laki yang dia kehendaki. Begitu kan orang sekarang tuh? Begitu minta izin, kalau sampai nangis di speaker, kamu sedang gitu, campur laki perempuan di situ, ngapain perempuan di situ? Kalau ini bilang, ya Allah kesian orang. Kadang-kadang yang guru yang datang, nggak ngerti juga tuh guru. Membiarkan cuma upload dalam gopay paling tinggi. Nggak mungkin setengah. Upload segitu doang aja, diem 1000 bahasa. Kalau ini nggak bisa begitu, ada pernah begitu. Nih, yang pakai cincin emas ganti. Cincin suruh copot, dia suruh apa? Ganti. Cari yang ahli ibadah. Tapi nih, lihatin dia jadi saksi. Bisa kan? Diatur, kita yang ngatur. Karena benar-benar kita yang ngatur. Kita kan bawa agama. Kita bawa apa? Kita bawa agama. Agama yang ngatur mereka semua. Kata Mami lagi, rahimahullah. Beliau luar biasa, kerasnya beliau. Nggak toleran dalam urusan manusia, beliau nggak pakai toleransi, nggak pakai urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saksi itu dengan wali ada apa itu? Ada syaratnya.
fi qawlihi wa yaftaqirul waliyu wasyahidani ila sittati syara'ita. Dengan ucapan pengarang, wali dan dua orang saksi, wali pernikahan dan dua orang saksi pernikahan itu butuh kepada 6 syarat. Jadi ada 6 syarat. Wali ataupun saksi itu harus memenuhi 6 syarat ini. Di luar berarti hukumnya pernikahan hukumnya bagaimana? Tidak sah udah. Kalau syaratnya nggak ada, maka pernikahan dihukumkan tidak sah pada hukum agama. Yang pertama, al-awwalu al-islamu. Wali dan dua orang saksi harus beragama Islam. Nggak boleh orang kafir, nggak bisa. Orang kafir, pengertian dalam akidah kita, dalam akidah sunnah wal jamaah, keyakinan kita sebagai seorang muslim muslimah adalah orang kafir, orang yang tidak memeluk agama Islam. Disebut sebagai apa? Orang kafir. Berarti orang kafir nggak sah untuk menjadi apa? Menjadi wali. Bapaknya kafir, anaknya muslimah nih gitu. Ini gimana nih, siapa yang jadi wali nih? Bukan bapaknya. Kenapa demikian? Bapaknya dia nggak ada hak menjadi apa? Menjadi wali, nggak bisa jadi wali. Kenapa demikian? Bapaknya kafir. Angkat wali apa? Wali hakim diangkat. Bisa dari KUA setempat atau dari guru agama setempat. Silahkan diperbolehkan begitu pada hukum agama. Dan kalau nggak bisa bapak kan bapaknya enggak. Di agama kita, pada kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah dikasih batasan di situ. Wali dan dua orang saksi syaratnya mutlak harus beragama apa? Beragama Islam. Fala yakunu waliul mar'ati kafiran. Nggak bisa wali seorang perempuan adalah orang kafir. Nggak bisa dan nggak boleh, nggak sah hukumnya. Illa kecuali fima yastafnihi musannifu ba'du ay ba'da dzalika. Kecuali yang dikecualikan pada hukum agama oleh pengarang nanti setelah ini nih. Ada pengecualian yang boleh. Secara mutlak, secara umum tidak diperbolehkan seorang wali yang kafir atau dua orang saksi yang kafir untuk menjadi wali atau menjadi apa? Saksi pernikahan. Nggak bisa, nggak boleh, hukumnya tidak sah pernikahan. Illa kecuali annahu la yaftaqiru nikahud dhimmiyati ila islamil wali fayuzawwizul kafirul kafirata. Kecuali ada kafir dhimmi. Ada dua kafir ya. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir dhimmi, kafir yang tunduk kepada hukum agama Islam. Negara kita bukan negara Islam ya. Negara yang hukum agama Islam itu demikian. Ada kafir yang disebut sebagai kafir dhimmi, ada kafir apa? Kafir harbi. Kafir dhimmi, kafir yang tunduk ikut kepada hukum agama Islam. Kafir harbi, kafir yang memerangi orang muslim atau muslimah. Nah ini, ada kafir dhimmi perempuan. Dia pengen nikah. Nggak butuh walinya harus apa? Harus Islam, nggak butuh. Maka diperbolehkan si kafir yang menjadi walinya ini untuk menikahi perempuan kafirah yang kafir dhimmiyah tadi. Ya boleh, orang sama-sama apa itu? Sama-sama kafir. Bapaknya kafir, anaknya apa? Perempuannya kafir juga. Boleh, silahkan, nggak masalah tuh. Untuk menikahi si bapak terhadap anak perempuan yang kafir juga silahkan, diperbolehkan. Nggak jadi masalah di situ. Bisyarti dengan syarat an yakunla adlan fi dinihi, sama harus dia adil, gak boleh fasik pada agamanya, sama seperti itu. Nah ini yang dibilang diperbolehin nih. Nah, diperbolehin seperti ini. Jadi kalau yang di luar ini bapaknya kafir, anaknya muslimah, boleh gak jadi wali bapaknya? Gak boleh. Kenapa demikian? Syaratnya wali harus apa tadi? Islam. Atau saksi nih, saksinya kafir, gak boleh. Kenapa demikian? Ini pernikahan, hukum agama. Nggak boleh, nggak sah. Saksi itu adalah orang kafir. Bikhilafi syahidaini, lain halnya dengan dua orang saksi. Fa'idha waqa'aduhum, apabila sudah terjadi akad mereka bihadratina, di hadapan kita semua selaku muslim dan muslimah, fana amuruhum bi isyhari muslimah ini harus diperintahkan kepada mereka agar diangkat saksi dari kalangan muslim 2 orang. Jadi kalau seandainya memang terjadi akad nikah antara kafir dengan kafirah, waliya kafir, maka dihukumkan sah pernikahannya. Amma idza waqa'a fi ma bainahum la tata'arradu lahum. Adapun kalau terjadi akad nikah di antara mereka semua, maka tidak perlu kita untuk mendebatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asal. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik عشان والدرجه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.